Perjudian yang dilakukan oleh PSSI dengan mengganti pelatih mereka, Sintayong, di sisa laga babak round 3 tentu cukup menarik banyak perhatian. Khususnya tim-tim di grup C yang saat ini sudah menganggap Indonesia sebagai tim underdog paling diwaspadai selama babak round 3 berlangsung. Bahkan kemenangan atas Arab Saudi di bulan November kemarin, banyak yang berasumsi itu adalah laga yang bisa menjadi titik kebangkitan timnas Indonesia di era Sintayong. Tapi ya sudahlah. Kisah Sintayong kini hanya tinggal kenangan saja, dan PSSI akan memulai petualangan baru dengan pelatih anyar di awal tahun 2025 ini. Menariknya lagi, banyak pemain-pemain diaspora yang ingin memperkuat timnas Indonesia di bulan Maret mendatang. Mulai dari Ole Romani, Mauro Zylstra, Pascal Struijk, Mitchell Bakker, hingga Jairo Redwold yang makin dekat dengan proses sebagai WNI. Melihat situasi yang ada, tentu membuat persaingan grup C akan semakin menarik untuk kita nantikan. Karena ya, dengan wajah-wajah baru, timnas Indonesia bakal menjadi salah satu tim yang penuh akan kejutan. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny is revealed. 6 laga, 6 poin. Not bad lah, sekaligus menjadi bukti kalau timnas Indonesia ini masih mampu bersaing di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Tak seperti wakil-wakil ASEAN sebelumnya, yang menjadi samsak tim-tim besar Asia saat bisa melaju ke babak round 3. Bahkan nih, Indonesia terbilang masuk ke grup yang cukup berat, atau banyak yang bilang grup neraka lah. Namun dengan tekad yang kuat, serta dapat dukungan dari berbagai pihak termasuk Ketua PSSI, mereka mampu membuktikan jika Indonesia mampu bersaing di babak round 3 ini. Dan kini, guna tetap bisa approve atau bisa amankan target 15 poin, PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir masih terus mengupayakan untuk menambah kekuatan mereka dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan baru. Terbaru ada Ole Romani dan Jairo Redwold akan menjadi pemain timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Bahkan pemain yang baru saja mendapatkan tim baru bersama Oxford United itu diproyeksikan bisa menjalani laga debutnya saat melawan timnas Australia pada bulan Maret mendatang. Into the spotlight, from the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on fixed tide road. Di sisi lain, melihat gimana manuver PSSI yang makin gencar untuk menambah kekuatan, membuat rival baru mereka Bahrain dan Cina makin kepanasan sekaligus kepo. Bahkan kedua tim itu diketahui langsung memasang mode siaga, baik Talajic maupun Branko Ivankovic, merasa apa yang diutarakan Jepang soal Indonesia yang berpotensi jadi ancaman besar, kayaknya emang beneran. Sebab apabila PSSI sukses menambah 1 hingga 3 pemain saja, maka kekuatan Indonesia bisa dipastikan bertambah. Dan secara permainan, tim Garuda dinilai akan benar-benar jadi tim Asia rasa Eropa. Karena ya gimana, dari kiper sampai depan isinya pemain yang secara jam terbang ataupun kualitas individu dirasa cukup oke. Mulai dari Marten Pas sebagai kiper, lalu barisan center back ada Jordi Amat, Justin Hubner, Jay Itzas, Matthew Gers, Calvin Dix, dan Rizky Ridho, yang meskipun mainnya di Liga 1, tapi secara pace dia bisa mengikuti standar timnas Indonesia. Sebenarnya masih ada Elkan, tapi ya udah, moga-moga aja dia bisa balik lagi ke timnas. Dan Kevin Dix yang masih dinantikan kehadirannya. Selanjutnya di barisan bek sayap ada pemain macam Sandy Walsh, Asnawi, Arhan, Shane Patinama hingga Kelvin Verdong. Kemudian di barisan gelandang ada Nathan Cho, Ivar Jenner, Tom Hay, Marcelino, dan mudah-mudahan si Eliano Renders atau Mike Klein bisa menjadi kepingan yang pas di lini tengah. Dan di barisan depan, moga-moga aja masuknya Ole Romani, Mauro Zylstra bisa semakin membuat lini serang jadi tajam, karena di sana sudah ada nama-nama macam Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Serta barisan para pemain Liga 1 yang secara pace bisa mengikuti standar Cochin macam Egy, Witan, Yakob, dan Dimas Derajat.
Dan terbaru, demi bisa mewujudkan mimpi menggapai Piala Dunia, pihak PSSI melakukan perjudian besar dengan menggantikan Sintayong dengan pelatih dari Eropa. Kabarnya sih, Patrick Kluivert akan jadi pelatih kepala dan Van Gaal yang akan jadi direktur tekniknya. Menarik untuk dinantikan. To the world's grand stage, where dreams ignite, Indonesia rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on FaceTime road, with the fire of Garuda. Bahrain makin bingung cara kalahkan Indonesia di GBK. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, kalau Bahrain ini nggak mau main di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta di leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasannya karena keamanan, tapi kayaknya bukan itu deh. Bahrain ini takut para pemainnya kena mental dengan puluhan ribu fans Indonesia yang siap hadir di GBK seperti laga versus Jepang dan Arab Saudi di bulan November lalu. Tak hanya itu saja, dengan manuver gila-gilaan dari PSSI, mulai dari mendatangkan Kevin Dix, Ole Romani, Mauro Zylstra, hingga Mitchell Bakker yang tentunya akan membuat timnas makin kuat. Bahrain ini kayaknya emang gak mau dipermalukan di depan publik timnas mania. Dan hingga saat ini, dia ingin laga itu dipindahkan ke tempat netral. Tapi, mau usaha sekeras apapun, FIFA sudah memutuskan kalau laga Indonesia versus Bahrain pada bulan Maret mendatang tetap akan digelar di GBK. Paham? Mereka ini semakin bingung karena Indonesia terus melakukan rombakan besar-besaran dengan menggantikan Sintayong sebagai pelatih kepala. Padahal kan, STY hampir membuat mereka malu ketika bermain di kandang. Apalagi nanti, kalau semisal Indonesia digantikan oleh pelatih Eropa, berubah lagi dong permainannya. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Red and white. Cina, pertandingan di GBK akan sulit ditebak. Memang pada leg pertama lalu, timnas Indonesia kalah dari Cina dengan skor tipis 1-2. Tapi ya, jika melihat statistik yang ada, Cina ini kalah telak jika dibandingkan dengan Indonesia. Dan boleh dikatakan, Cina ini hanya menang beruntung karena Coach Shin sedang melakukan eksperimen strategi menyerang. Namun hasilnya justru bikin nyesek timnas mania. Sementara itu, dengan manuver-manuver gila-gilaan yang dilakukan oleh PSSI akhir-akhir ini membuat media Vietnam The Tao secara tegas memberikan peringatan buat Cina andai nantinya punya kesempatan bertanding melawan timnas Indonesia. Sebab bagaimanapun, dengan kekuatan Indonesia yang sekarang, bukan hal yang mustahil kalau Cina bakal kerepotan atau bahkan bisa kalah ketika melawan pasukan timnas Garuda. Jika tim Tiongkok melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kemungkinan besar tim tersebut akan satu grup dengan Indonesia. Membandingkan kekuatan kedua tim, tentu tidak mudah bagi Tiongkok untuk mengalahkan Indonesia. Bahkan mereka harus menyiapkan mental untuk menghadapi kekalahan, tulis The Tao. Ya, belum tentu timnas Cina ini bisa kalahkan Indonesia di GBK dengan kekuatan timnas Indonesia yang baru. Apalagi selain menambah para pemain keturunan baru, timnas juga telah mengganti Sintayong dengan pelatih dari Eropa. Ya, makin menarik nih untuk dinantikan. Gimana? Apakah perjudian yang dilakukan PSSI akan berhasil di sisa laga babak round 3 ini? Kalau gagal, pasti ya Pak Erik akan diserang habis-habisan, lalu mengundurkan diri, dan PSSI kembali diambil oleh antek-antek para mafia. We rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the Dan terlepas dari apapun, kita akan selalu dukung apapun keputusan dari PSSI. Dan semoga saja langkah yang diambil oleh Pak Erik menjadi langkah yang paling tepat. Karena sekali lagi, kita nggak mau kalau amit-amit Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Pak Erik justru mundur dari kursi ketua PSSI. Karena jika Pak Erik mundur, Tawel dan kawan-kawan akan semakin tertawa. Dan Indonesia akan mengalami masa kelam jilid 2. your destiny is revealed. To the 20
the future's won. We stand as one until the battle is done. With each step, with Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.